Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum di Indonesia. Pertama ada anggota kelompok kami yaitu Eka Wahyu Hidayat. Yang kedua ada Sutra Firzi Aulia, saya sendiri. Halo. Yang ketiga ada Naura Aisyah Hanifah. Halo. Yang keempat ada Muhammad Ilham. Halo. Yang kelima ada Adi Guna Gustami. Halo. Yang keenam ada Medina Dwi Sapira. Halo. Dan yang terakhir ada Naila Putri Dewi. Halo. Di sini kami akan menyampaikan masing-masing dari materi yang sudah kami bagi. Pembahasan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Di sini yang pertama itu tentang pengertian penegakan hukum dan pasal. Yang kedua, pihak-pihak yang bertugas sebagai pemberantasan korupsi. Yang ketiga, alur pemberantasan korupsi. Yang keempat, penerapan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kelima, ada tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keenam ada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan yang ketujuh ada studi kasus. Pemateri pertama dipersilahkan. Next. Oke, baik. Kenapa koruptor tetap berani di hadapan hukum Indonesia? Itu karena penegakan hukum masih lemah. Menurut Satcipto Rahadjo, penegakan hukum adalah proses mewujudkan isi hukum menjadi kenyataan. Artinya, hukum tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi harus dijalankan dan ditaati. Lemahnya pelaksanaan hukum membuat koruptor berani karena merasa bisa lolos dari jeratan hukum. Next. Selanjutnya, pasal adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan hukum tertentu, baik berupa larangan, perintah, maupun sanksi bagi pelanggarnya. Setiap pasal memiliki fungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Oke, apakah hanya KPK yang terlibat untuk memberantas korupsi? Ternyata enggak, guys. Jadi banyak yang terlibat, ada KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tipikor. Nah, mereka ini mempunyai tugas masing-masing, seperti kalau KPK itu bisa untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut. Polisi mendapatkan kewenangan untuk penyelidikan saja. Kejaksaan itu untuk menuntut, dan pengadilan tipikor sendiri adalah pengadilan khusus korupsi. Jadi semua hal tentang korupsi akan ditindak di pengadilan tipikor. Lanjut. Nah, ini ya guys. KPK menjamin agar pemberantasan korupsi berjalan efektif, transparan, dan tidak tebang pilih. Kepolisian bertugas menegakkan hukum secara profesional agar kasus korupsi dapat dibuktikan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejaksaan bertugas menuntut pelaku tindak pidana korupsi agar memperoleh hukuman yang setimpal dan memberikan efek jerah. Pengadilan tipikor bertugas memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara korupsi. Bagaimana alur pemberantasan korupsi? Yang pertama, ada sula penindakan, strategi represif KPK dalam menindak korupsi melalui tahapan pengaduan, penyelidikan, penuntutan hingga eksekusi untuk menegakkan hukum secara tegas dan transparan. Yang kedua, ada sula pencegahan. Yang kedua ini strategi KPK untuk menutup celah korupsi melalui perbaikan sistem, transparansi pelayanan publik, serta pengawasan harta kekayaan dan gratifikasi penyelenggara negara. Yang terakhir, sila pendidikan. Upaya KPK menanamkan nilai dan budaya anti korupsi
melalui edukasi, kampanye, serta penerapan pendidikan anti korupsi sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Nah, kemudian, sudahkah Indonesia melakukan pemberantasan korupsi dengan baik? Nah, jika ditinjau dari kasus-kasus korupsi yang sudah ada, yaitu dari tahun 2004 sampai 2025, Indonesia melakukan 5 tahapan penindakan korupsi, yaitu yang pertama ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrench, dan eksekusi. Next. Nah, memangnya sudah ada bukti Indonesia itu sudah menerapkan penindakan korupsi. Nah, ada nih beberapa data dari 5 tahun terakhir di mana Indonesia itu tidak konsisten atau mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir. Nah, contohnya saja pada tahap penyelidikan di mana pada tahun 2021 sampai 2025 mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dari 119 hingga menjadi 31. Kemudian jika dianalisis dari penyebab penurunan penindakan korupsi ini, mengapa mengalami penurunan, yaitu yang pertama karena keterbatasan data dan transparansi APH. Kemudian kinerja penegak hukum yang menurun dan tantangan publikasi dan pelaporan dari masyarakat yang tidak ditindaklanjuti. Kemudian Indonesia ini juga sudah melakukan kegiatan tangkap tangan di mana ada beberapa kasus. Yang pertama yaitu perkara dugaan TPK terkait pengelolaan anggaran di Pekanbaru. Kemudian yaitu perkara dugaan TPK terkait pemerasan di Bengkulu. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tantangan yang harus dihadapi pemberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama itu ada biaya koruptif yang sudah mengakar. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Ketiga, intervensi politik dan konflik kepentingan. Yang keempat, kurangnya integrasi dan pengawasan birokrasi. Yang kelima, peran masyarakat dan media. Peran masyarakat dan media yang masih terbatas. Yang keenam, minimnya pendidikan anti korupsi. Yang ketujuh, korupsi di tingkat daerah. Yang kedua, dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya lembaga anti korupsi. Next. Ya, oke. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegrasi. Upaya ini dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan, pendidikan anti korupsi, serta partisipasi aktivitas masyarakat. Next, boleh. Gimana sih upaya pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah serangkaian tindakan dan kebijakan pemerintah serta masyarakat untuk mencegah, menindak, dan menghapus praktik korupsi dari berbagai sektor kehidupan. Langkah-langkah ini dilakukan agar menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegrasi. Ada 4 tahap untuk memberantas korupsi di Indonesia. 1. Penegakan hukum yang tegas melalui lembaga seperti KPK, kebijakan, dan kepolisian untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penggunaan sistem digital dan e-government agar pengelola keuangan agar lebih terbuka dan bisa diawasi publik. Dan ketiga, pendidikan dan kampanye anti korupsi, penanaman nilai kejujuran dan integritas sejak dini di sekolah, kampus, dan lingkungan masyarakat. Keempat, partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk melapor, mengawasi, dan menolak praktik suap dan gratifikasi. Next.
Selanjutnya di sini ada studi kasus mengenai Bapak Lukas NMB, potret penegakan hukum terhadap korupsi pejabat daerah. Sebentar ya teman-teman. Nah, jadi siapa sih Lukas NMB ini? Dia ini adalah gubernur Papua yang bermula dari dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek pembangunan di Papua. Nah, Lukas ini diduga menerima uang dari kontraktor untuk memenangkan proyek pemerintah daerah. Nah, KPK menetapkannya sebagai tersangka pada tahun 2022 dan menangkapnya pada awal tahun 2023. Dalam proses hukum, ia terbukti menerima suap senilai 10 miliar rupiah dan divonis 8 tahun penjara. Nah, kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan dana otonomi khusus dan memperlihatkan tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap pejabat daerah di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang tidak ngikutin mungkin, jadi Bapak Lukas ini meninggal pada akhir Desember 2023 dan untuk hukuman beliau ini sudah diselesaikan, tetapi kasusnya tetap dilanjutkan karena tujuannya ingin mengembalikan aset negara. Next. Nah, tadi kan bentuk yang dilakukan ya. Nah, yang ini menjadi pertanyaan, apakah semua penegakan hukum di Indonesia ini berjalan? Nyatanya, tidak semua penegakan hukum di Indonesia ini berjalan dengan semestinya. Penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai jalannya karena masih ada ketimpangan, intervensi politik, dan lemahnya integritas di sebagian aparat penegak hukum. Namun tetap ada kemajuan, terutama dengan peran KPK dan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya keadilan dan transparansi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu adalah kasusnya Tom Lembong dan sebelah kiri itu ada kasusnya Nadiem Makarim. Di mana Tom Lembong sendiri waktu itu terkait kasusnya korupsi, dua-duanya ini korupsi. Tapi yang sebelah kanan itu sekarang dia mendapatkan abolisi. Abolisi itu seperti keringanan dari presiden. Jadi dia nggak lanjut hukumannya. Nah, kalau Nadiem Makarim ini masih berjalan. Tapi banyak hal yang mungkin janggal, bisa kita sebut janggal, karena kurang terbuka. Pemerintah itu kurang terbuka. Dari pendapat saya pribadi itu, untuk Nadiem Makarim, saya itu ngikutin Nadiem Makarim dari dia jadi menteri. Dan pada saat itu dia tuh emang ada membagikan Chromebook ya. Kalau teman-teman sekalian mungkin ada beberapa sekolah jadi yang dapat Chromebook, bantuan Chromebook. Nah, kalau di sekolah saya sendiri itu berjalan dengan baik, tapi katanya beliau ini korupsi dalam kasus tersebut. Dan untuk saat ini masih menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara dan prosesnya masih berjalan terus. Selanjutnya, next. Next. Nah, sekarang sesi diskusi teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Aku. Silahkan Mas, nama, NIM, dari kelompok berapa? Oke, mohon maaf mengganggu malam harinya teman-teman. Perkenalkan, saya Ibrahim Yahya dengan NIM 241026 dari kelompok 3. Di sini, kelompok 5 deng, sorry. Di sini
aku tuh pengen bertanya. Kan tadi kan ada di flashback tentang Nadiem Makarim dan lain-lain. Nah, menurut pendapatnya teman-teman tuh gimana pendapat kalian dengan kasus-kasus tersebut? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Adakah teman-teman yang ingin menjawab? Nah, ya udah, aku izin menjawab ya, Mas Ibrahim Yahya, betul? Nah, Benar. kalau menurut aku sendiri, saya sendiri, dua kasus ini tuh dapat kejanggalan. Kenapa saya sebut janggal? Karena yang pertama, kalau saya pribadi melihat kinerjanya Bapak Nadiem Makarim ini, dia bukan sosok koruptor gitu kalau bahasanya. Atau dari Tom Lembong sendiri bukan sosok koruptor. Tapi ya namanya permainan ya, kita nggak ada yang tahu. Begitu aja sih jawaban saya. Bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman dari audiens? Jika ada yang bertanya silahkan guys. Sepertinya tidak ada ya. Ya. Baiklah. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan audiens semua yang sudah hadir. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, makasih.